Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kereta api Pariaman Ekspres tabrak minibus, 2 penumpang kritis. Tidak memiliki izin operasional, sebuah kafe di Payakumbuh disegel. Orkes Gambus, kesenian Islami yang ternyata laris dipesan di pesta pernikahan. Kecelakaan kereta api kembali terjadi. Kali ini, kereta Pariaman Ekspres yang datang dari Pariaman menuju Padang menabrak sebuah minibus yang hendak melintas di perlintasan tanpa palang pintu di Nagari Kurai Taji Timur, Padang Pariaman pada Kamis pagi. Minibus terseret sekitar 100 meter dari lokasi tabrakan. Kondisi mobil rusak berat. Warga berusaha mengevakuasi 2 korban yang terjepit di mobil. Keduanya dalam kondisi tidak sadarkan diri, berhasil dievakuasi keluar dari mobil dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Yamin Pariaman untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan warga, mobil berjalan lambat ketika hendak melintas rel kereta api. Warga telah meneriaki korban bahwa ada kereta api yang mendekat, namun tidak terdengar oleh korban. Hal ini diduga karena pintu mobil dalam kondisi tertutup. Kereta kan udah ada tuh, mungkin nggak kedengar sama dia. Jadi terus sampai hampir tiba di rel kereta api kok. Kereta tuh ada kek awak soraan ndak donya mungkin kaconya mungkin patuti kali nak terangan gitu Ketika korban melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang ada di Korong Ambacang, Nagari Kurai Taji Timur, ketika korban melintas itu keadaan kaca tertutup semuanya. Korban sudah diperingatkan atau disoraki oleh masyarakat saksi yang ada di tempat, namun karena kondisi kaca mobil tertutup seluruhnya, korban tidak mendengar. 2 orang yang berada di dalam mobil tersebut dilaporkan mengalami kritis dan masih dirawat di RSUD M. Yamin Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian lanjutan terhadap Erlangga, bocah yang berusia 10 tahun, warga Lubuk Buaya, yang tenggelam di Sungai Batangkandis, Lubuk Buaya, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal korban dinyatakan hilang. Usai ditemukan, korban dibawa ke Puskesmas Lubuk Buaya untuk divisum. Setelah itu, korban dibawa ke rumah duka di Jalan Belakang Pasar Lubuk Buaya untuk disemayamkan. Kedatangan jenazah disambut isak tangis pihak keluarga. Sebelum ditemukan, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir sungai hingga ke arah muara. Sebuah alat berat juga dikerahkan untuk membantu memindahkan bebatuan agar proses pencarian berjalan lancar. Bahkan tim SAR juga mengerahkan pesawat nirawak dan alat pendeteksi tubuh manusia dalam operasi pencarian itu. Korban atas nama Angga yang kita nyatakan tenggelam dari hari kemarin sudah berhasil ditemukan oleh unsur SAR gabungan. Penemuan korban ini dilakukan dengan cara penyisiran menggunakan aduk laut di LCR, dan selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan sudah ditemukannya untuk korban ini, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Sebelumnya, Erlangga dan 2 orang temannya mandi-mandi di Sungai Batangkandis di daerah Lubuk Buaya pada hari Selasa. Tanpa disadari, korban yang asik berenang tidak terlihat lagi oleh rekan-rekannya hingga kemudian dinyatakan hilang.
Alfi melaporkan dari Padang. Warga Kampung Durian Condong, Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari Pasaman, dikejutkan dengan terbakarnya satu rumah bertingkat di permukiman mereka. Warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Namun api terus menyala dan semakin besar. Mendapat laporan dari masyarakat, petugas pemadam kebakaran Lubuk Sikaping dan pos pemadam kebakaran Kinali bergerak menuju lokasi kebakaran. Rumah milik Anasrul yang sehari-hari berprofesi sebagai petani itu baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Lambatnya proses pemadaman karena lokasi yang jauh sehingga mobil pemadam kebakaran butuh waktu yang lama menuju lokasi kebakaran. Selain itu, saat proses pemadaman berlangsung, salah satu unit mobil pemadam kebakaran mengalami kerusakan mesin sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Tentang kejadian kebakaran di Parit Batu, Durian Condong, Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Yang terbakar itu berupa rumah 2 tingkat. Lokasi bangunan di atas terbakar dulu. Kebakaran kami dapat informasi jam 10.13. Untuk kerugiannya lebih kurang 300 jutaan lah. Korban jiwa tidak ada. Kalau dalam dugaan penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak kebersihan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat Polsek Tigo Nagari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Selama ini, masyarakat menyangka kesenian orkes gambus hanya tampil pada acara-acara keagamaan. Ternyata, orkes gambus juga sering diundang untuk memeriahkan acara pesta pernikahan atau barale, acara babako, hingga acara adat lainnya. Seperti yang terlihat pada saat latihan menjelang acara pesta pernikahan di sebuah lokasi di Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada hari Rabu. Buyung, salah seorang warga setempat, menggunakan orkes gambus dalam hajatan barale anaknya karena menyukai orkes gambus sekaligus untuk melestarikan kesenian tradisional tersebut. Saya memilihnya karena dia rancak tradisi Minang kan. Tradisi Minang. Apakah setiap pernikahan anak Bapak menggunakan ini, Pak? Iya, setiap anak. Kalau di kampung memang ada tradisi ini kan. Pimpinan grup orkes gambus Al Hasanah Mandiri, Agus, menyebutkan pesanan untuk mereka tampil sudah penuh setelah Lebaran hingga Idul Adha. Gambus yang telah ia rintis sejak tahun 2007 lalu tidak hanya diundang di Padang saja, namun juga sampai ke Bukit Tinggi, Solo, hingga pesisir selatan. Untuk sekali tampil, ia mematok tarif Rp1.200.000. Jumlah kru mencapai 18 orang. Namun, setiap tampil, personil orkes gambus akan digilir, sehingga ada pemerataan dalam penghasilan. Krunya sendiri 90%-nya merupakan perempuan, yang dulunya juga mantan Qori'ah dan mempunyai suara yang merdu. Orkes Gambus Al Hasanah Mandiri berdiri semenjak di tanggal 12 Februari itu tahun 2007. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar dan banyak orderan dari luar. Yang paling jauh itu orderannya ke Bukit Tinggi, kalau daerah Padang itu ke Solo, ke Painan. Agus menambahkan, di bulan Ramadan, semua aktivitas gambus berhenti total. Pasalnya, tidak ada pesanan barale maupun babako. Bahkan latihan pun ditiadakan untuk memberi waktu secara penuh kepada personilnya
untuk beribadah. Robiha melaporkan dari Padang.